Pertama saya ingin tepati janji dulu untuk adik-adik, anak-anak nanti setelah selesai akan dipandu oleh panitia. Saya minta nanti panitia tolong nanti geserkan aja sebelah kiri dekat TK ini. Nanti yang anak-anak kecil berbaris di situ. Insya Allah masing-masing yang datang malam ini mendapatkan uang saku Rp50.000 ya. Bapak ibunya enggak, cuma anaknya aja ya. Cuma anaknya ya. Jangan katakan Ustadz untuk anak saya di rumah ya, sama. Dan anaknya yang datang malam ini. Satu itu. Dua, untuk yang masuk Islam tadi insya Allah saya tidak perlu sebutkan, nanti disiapkan. Yang ketiga, saya ingin umumkan bahwa mulai hari ini siap mencari keberkahan? Baik, tinggalkan yang tidak berkah. Termasuk saya ingin peringatkan dengan keras orang-orang yang seringkali mengambil potongan baik foto, video dan sebagainya untuk mencari dunia yang tidak seberapa. Saya dapatkan ada orang jualan buku di media sosial, di kitab At-Tibyan itu yang pernah saya sebutkan. Tiba-tiba diambil foto kami, diambil gambar ini itu. Yang paling menarik, gambar-gambar yang tidak berkesesuaian pun diambil juga. Ada jemaah sedang belajar, tiba-tiba dituliskan lingkarin wajahnya. Orang ini setelah membaca buku ini lebih dekat dengan Allah. Bukunya ini direkomendasikan Ustaz Adi, nggak ada hubungannya. Dan boleh jadi saya nggak pernah sebutkan itu di komunitas tersebut dimaksud. Ada orang bawa buku di dalam tas disebutkan ini buku ini yang dibacakan oleh ini direkomendasikan Ustaz Adi. Dituliskan nama, ada foto, ada macam-macam. Dan saya pernah simpan di handphone saya untuk saya doakan supaya itu ditinggalkan. Ya, itu nggak berkah. Dunia itu udah jelas kok. Anda nggak berlaku begitu pun Anda dapatkan rezekinya. Kenapa ditempuh dengan cara yang tidak benar? Ya, termasuk di pekerjaan. Jangan mengerjakan yang haram, yang halal itu udah jelas. Rezeki Anda itu udah diatur akan dapat. Anda kerjakan dengan yang halal, Anda dapat. Kenapa harus dicari dengan yang haram? Nggak akan berubah jumlahnya. Yang berkurang hanya keberkahannya. Ya, yang terakhir ada informasi bahwa kami akan membangun pesantren di Lembang kerjasama dengan Sinergi Foundation dan sebagainya. Saya mau berikan penyampaian informasi bahwa kami mohon maaf tidak ada dalam proyek itu ya. Tidak ada proyek untuk membangun dari kami ya untuk membangun pesantren di Lembang dan sebagainya. Ya kami hanya pernah berusaha ya untuk ada kerjasama karena disampaikan akan wakaf, tapi dalam perjalanannya ternyata ada perubahan dari pihak yang dimaksud untuk menggunakan pada fungsi yang lain yang berbeda dari apa yang direncanakan semula. Jadi saya tidak terlibat dalam pesantren itu dan seterusnya. Yang kami sedang siapkan itu sekarang adalah pusat Al-Quran, dan insya Allah di setiap tempat nanti akan ada tempat-tempat khusus untuk jadi pusat Al-Quran. Nanti saya sampaikan kemudian kami memang sedang siapkan satu tempat khusus untuk jadi pesantren Quran yang semua orang bisa terlibat di dalamnya. Tapi nanti saya infokan kemudian, dan tempatnya insya Allah dekat dengan kita semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, tanggalnya 27 Oktober, harinya Sabtu. Tempatnya insya Allah di Istora Senayan. Ya, tempatnya. Jadi kita akan berkumpul. Waktunya cukup panjang. Acaranya insya Allah akan ada tiga acara. Pertama akan ada talk show. Ya, talk show esensi Al-Quran dalam kehidupan. Di apa sih fungsi Quran itu? Nanti ada ahli-ahli Quran datang. Kalau Anda ingin lihat kepala daerah ahli Quran, ya wali kota yang hafal 30 juz, ya misal. Kemudian orang-orang yang sedang menata ahli Quran, nanti kita akan ketemu. Dubas-dubas yang ahli Quran kita akan ketemu. Ya, kemudian yang kedua ada klinik Al-Quran. Klinik Al-Quran itu nanti ada syekh ahli Quran yang akan memberikan solusi pada kesulitan-kesulitan Anda berinteraksi dengan Al-Quran. Misal, ada yang salah dalam bacakan shad, ada yang salah bacakan sin, ada yang sulit membaca lafaz-lafaz Quran, bagaimana solusinya? Ada yang ingin tahu bagaimana cara menghafal yang mudah, nanti ada solusinya. Yang terakhir nanti ada bedah buku ya, dan juga ikrar untuk bersama-sama jadi ahli Quran yang akan memetakkan member penghafal Quran. Jadi Anda akan diikat dengan member supaya nanti kalau nggak di member nggak diserius nanti dengan komunitas. Komunitas itu akan diresmikan. Kemudian kami akan kunjungi ke setiap wilayah di Indonesia, dan orang-orang yang serius insya Allah kita akan sama-sama bergandengan tangan sampai kembali kepada Allah, berjanji menjadi ahli Quran saat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan sekaligus saya umumkan insya Allah untuk pembangunan tempat ini sudah tercukupi. Terima kasih kepada yang berkontribusi, dan nanti saya undang saat peresmian supaya kita meresmikan bersama-sama. Kami tidak memilih itu menjadi milik personal bagi setiap orang, tapi kami ingin menginginkan semua orang terlibat untuk itu semua. Kita akan resmikan, kita ikrarkan wakaf untuk kepentingan umat Islam. Selanjutnya saya lihat catatannya ada yang lebih dari dana yang dibutuhkan 1,6, ada lebih di situ. Kami akan siapkan untuk membangun asrama khusus untuk putra dan putri.
Jadi di situ nanti suka ada yang bertanya, kami ingin belajar khusus bagaimana kalau nanti tinggal, kami siapkan. Nanti insya Allah itu akan digunakan untuk tempat yang ikhwan, tempat yang akhwat. Kami akan publish lagi supaya nanti jelas ya berapa yang didapatkan, digunakan sebagai apa, ini tempatnya bagaimana, kapan kemudian akan dibukanya, dan bagaimana penggunaannya, supaya antum semua paham kemana diarahkan, bagaimana digunakan, dan seperti apa manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ingat, untuk yang Palu, saya tidak pernah sampai saat ini membuka ya formal pengumuman untuk donasi ya, tapi nanti kami akan menunggu pada kesempatan yang tepat untuk menyampaikan. Disitulah kita akan bersama-sama membantu saudara-saudari kita di sana dalam aspek yang lain, karena sekarang banyak yang terlibat supaya kita tidak miskoordinasi. Tapi kami titipkan untuk langkah darurat kepada IKALI, Ikatan Keluarga Besar Alumni Libya, karena ada 2 orang dai atau lebih di sana yang sedang dari awal, dan mereka asli Palu. Ada di antara mereka yang sudah membina pesantren Quran, dan kemarin berpengaruh ada 8 orang santrinya meninggal terkena itu, dan kisahnya haru sekali. Seorang anak perempuan terjepit oleh satu bangunan, tertindih bagian punggungnya, juga kena bagian kakinya. Dia hafizah, hafal 30 juz Al-Quran. Dia melihat teman-temannya apakah ada yang selamat, ternyata sudah meninggal 7 orang. Kemudian datang seorang kepada dia untuk membantu, tapi kesulitan dia mengangkat beban yang sangat luar biasa. Sambil menunggu alat-alat berat, dia berusaha untuk menyingkirkan hal-hal yang sulit. Tapi perempuan ini, perhatikan ahli Quran ini, ketika dia akan dibantu dari runtuhan yang sulit itu, dia cuma mengatakan, tolong selamatkan mushaf ini. Yang dia katakan mushafnya, belum dirinya. Dia katakan, tolong tengok si fulana, semuanya wafat. Dia dalam keadaan masih hidup. Dia katakan, tolong selamatkan mushaf ini. Ketika mushafnya dibawa, dikatakan, tolong jangan tinggalkan saya. Begitu sudah selesai, datanglah kemudian alat berat, diangkut dia, keluar dia di situ dengan selamat. Tapi di perjalanan, Allah lebih sayang kepada dirinya, dan wafatlah dia dalam keadaan syahidah. Dan semoga Allah menjadikannya sebagai bagian terindah dalam hidupnya. Di antara mereka ada yang kemudian terhimpit oleh macam-macam, datang ajalnya, kemudian datang juga meninggal tentang air bah bercampur dengan macam-macam. Setelah 9 hari, Masya Allah, tertimbun itu semua. Datanglah kemudian proses evakuasi, diangkut kemudian dengan satu alat. Begitu dibuka, ternyata Masya Allah, masih keadaan sempurna, tubuhnya utuh dalam 9 hari, penghafal Quran 30 juz. Kemudian tubuhnya juga dalam keadaan mewangi dan tidak rusak sedikit pun, masih dalam kenakan cadarnya, dan kemudian dimakamkan dalam keadaan yang terbaik. Tapi yang jadi pertanyaan, kita wafat dalam keadaan apa? Dan seperti apa kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu yang kami sampaikan. Semoga memberikan hidayah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkan kalau selama ini ada yang salah yang pernah saya sampaikan. Tinggalkan dan cari ustadz lain lebih baik yang bisa memberikan keteladanan lebih mulia. Saya cuma minta satu hal, tolong doakan dalam sujud supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan kedua orang tua saya serta keluarga. Menghilangkan hal-hal yang tidak baik dan mengembalikan pada nilai-nilai keislaman. Sekarang itu coba dikembalikan lagi 2 tahun ke belakang. Nah sekarang Allah memberikan kemudian gambaran kepada kita untuk bisa mengembalikan kepada nilai-nilai yang terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kalau sifatnya musibah itu kemudian kita sikapi dengan cara yang terbaik. Tapi bagi orang beriman ada bacaan yang lain yang dengan hatinya mesti melihat dengan tajam. Musibah negeri, kita sama-sama bersatu, bantu saudara-saudari kita. Jangan bedakan muslim dengan non-muslim. Tapi sebagai muslim, iman anda itu mesti membaca. Kalau iman anda tidak bergerak, maka dipertanyakan iman anda. Kalau cuma bicara masalah musibah, jangankan di Indonesia, tempat lain pun ada. Tapi iman kita selalu bertanya, ini kenapa? Jadi kalau iman anda cuma diam pada persoalan begini, tidak mengoreksi, maka dipertanyakan, iman anda ini kenapa? Ada iman nggak dalam dirinya? Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajar imam kita menangis berkali-kali, karena barangkali dia memohon kepada Allah dalam salatnya saat memimpin kita, supaya bangsa ini diberikan keberkahan dan kembalikan pada nilai-nilai yang terbaik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik kalimat saya ini, bangsa ini merdeka dengan nama Allah. Maka ketika petunjuk-petunjuk Allah dikhianati, maka wajar jika Allah memberikan peringatan pada penduduk bangsa ini. Dan dalam undang-undang dasar dibacakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kita mengakui kemerdekaan ini dengan rahmat dan berkah Allah. Harusnya antum isi kemerdekaan dengan minta rahmat dan minta berkah.
bukan melakukan sesuatu yang melanggar rahmat dan melanggar keberkahan. Dipantas kalau Allah menegur kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak mengakhirkan rahmat Allah dan tidak mendatangkan keberkahan sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak peduli dengan kalimat ini kalaupun dipersoalkan, tapi saya ingin katakan, jika kita mengaku beriman pada Allah dan mengakui Allah yang Maha Kuasa, maka wajib bagi orang beriman di bumi pertiwi ini untuk mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan rahmat dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika memang Allah ingin turunkan di tempat ini, di bangsa ini, keberkahan yang paling abadi. Allah berjanji di Quran surah ke-7 ayat 96 itu, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalaulah satu penduduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah janjikan akan dibuka seluruh pintu keberkahan di langit dan di bumi. Pintu keberkahan. Ingat, berkah itu ziyadatul khair, bertambah banyak manfaatnya. Jikalau negeri ini makmur dengan segala sumber dayanya tapi tidak ada manfaatnya, berarti ada yang hilang keberkahan di dalamnya. Kalau satu tempat misalnya sumber daya terlihat sedikit tapi banyak manfaatnya, maka ada kemuliaan di dalamnya jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Untuk itu, bagaimana cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Saya mohon maaf kalau kalimat saya terasa tegas, karena hal-hal yang menyimpang dari si akidah itu tidak ada kelembutan di dalamnya bagi orang yang merasa beriman, kecuali kalau dia belum beriman, maka didakwahi dengan cara yang lembut dan cara yang baik. Tapi bagi orang yang beriman, itu mesti dijaga dengan kuat. Kadang-kadang kalau anak Anda dekat-dekat kepada buaya, Anda akan lembut atau akan teriak? Anak Anda sudah 5 meter depan buaya, mau datang, buaya, 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 dekat. Lalu Anda katakan, nak sini, nak sini, nak sini. Mustahil. Anda akan katakan, jangan dekat buaya, Anda tarik begitu kan? Nah, ini menyimpang dari akidah. Setelah Anda muslim, itu mendekat kepada neraka. Sedangkan Allah sudah menjauhkan Anda dari simpang neraka. Awas, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 103. Ya, paling kanan sebelah atas. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'aqadhakum minha. Kamu itu sudah dekat di persimpangan neraka sebelum beriman. Kami tarik supaya menjauh dari situ. Sudah menjauh, pengen dekat lagi. Makanya wajar kalau diteriaki kan? Halo? Iya. Jadi wajar kalau urusan-urusan akidah itu kita mesti tegas dalam hal ini supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di keburukan-keburukan yang mungkin menimpa. Sekarang pertanyaan dia, Ustaz, kalau kami ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka bagaimana caranya kita bisa meraihnya? Itulah yang akan kita teruskan pada Quran surah ke-17 ayat ke-82 itu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Awas, hati-hati. Dan kami turunkan dari ayat Al-Quran itu yang bisa menjadi syifa. Saya sudah rinci dari pertemuan lalu sampai penegasannya tadi. Wa rahmah. Yang kedua rahmat. Jadi kita sudah mendapatkan 2 di ayat ini dan 1 di ayat sebelumnya. Ya. Kalau kita turunkan supaya Anda bisa detilkan catatannya. Lihat sini. Kita sedang bicara tentang nama dan sifat Al-Quran. Nama ini menunjuk pada sebutan-sebutan yang melekat pada Al-Quran. Sifat melekat pada fungsi atau manfaat dari sebutan yang dimaksudkan. Apa namanya? Apa fungsi dari penyebutan itu? Pertama kita sebutkan tadi, namanya disebut dengan Al-Quran. Fungsi pertamanya yahdi lillati hiya aqwam, al-hidayah ila al-aqwam. Ini berdasarkan keterangan di Quran surah ke-17 ayat 9. Silahkan dibuka kembali keterangan kami tadi. Kedua, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kedua, syifa. Ya. Dan ketiga, rahmah. Wa rahmatun lil mu'minin. Rahmah. Ini di Quran surah ke-17 ayat ke-82. Syifa sudah kita bahas, bisa jadi obat bagi penyakit fisik yang secara klinis dan medis ditetapkan sulit atau tidak ada obatnya lagi. Maka cari ayat-ayat di Quran yang memberikan isyarat bagaimana Anda berinteraksi dengan Al-Quran, membaca ayat-ayat mendekat kepada Allah yang Maha Penyembuh. Bacakan firman-firmannya, kemudian lekatkan pada yang dirasakan sakit itu sesuai dengan petunjuk ayat-ayatnya. Kalau masih biasa Quran surah 26 ayat 80 itu,
Kemudian kalau sudah parah sangat, misalnya Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84, caranya bisa dipakai dalam salat, dalam bermohon, ya, seperti memohon banyak hal yang kata medis mustahil. Seperti contoh pertemuan lalu di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 perihal keturunan dan sebagainya. Bisa jadi juga dengan penyakit hati, sifat-sifat iri hati, dengki, riya, macam-macam. Karena itu ibu sering ingat kata-kata saya ini, kalau sedang gelisah atau antum ikhwan sedang gak enak hati, ya, mohon maaf ada persoalan di kantor, di rumah gak enak hati, wudu aja, buka mushaf. Dibandingkan mengeluh, buka mushaf, baca Al-Quran. Begitu bacaan itu dilafadzkan oleh lisan, maka minimal ketenangan ditanamkan dalam jiwa oleh Allah. Kalau sudah tenang, pikiran kita jernih. Kalau pikiran jernih, maka mencari solusi lebih mudah. Banyak orang bukan tidak pintar mencari solusi, tapi karena pikirannya tidak jernih, cenderung memberi kesimpulan dan mencari keputusan yang tidak tepat. Keputusannya sudah tidak tepat, kesimpulannya salah. Disitulah muncul musibah dalam kehidupan. Paham? Baik, sekarang kita ambil rahmat. Nah, di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang menjadi rahmat. Apa itu rahmat? Di antaranya ada yang terkait dengan bacaan imam kita tadi. Rahmat makna yang pertama bisa berarti ampunan dari dosa yang sudah berlumur. Ampunan dosa yang sulit terukur. Yang sulit terukur. Dikayanya udah gak kehitung. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan israf, namanya israf. Israf itu udah berlebihan. Jadi kalau yang satu dusta saja, dia katakan tidak ada dusta di antara kita, tapi dusta juga. Ya. Yang satu misalnya mabuk, ya. Yang satu judi, yang ini semua dikerjakan. Bahkan kalau ada satu dosa belum dia kerjakan, rasanya belum lengkap. Tuh, orang sana sudah begini. Oh, masa besok dia cobain? Besok dia cobain. Jadi kalau ada yang dia belum kerjakan, rasanya nggak enak. Israf, berlebih. Banyak. Ya, seperti datang ke pernikahan, misalnya, nambah terus prasmanan. Ya, orang udah selesai sekali, dia 2 kali belum cukup. Nanti lagi. Ya, ini buat siapa? Tadi Rahmat, Pak. Ya, ini siapa? Ini Hidayat, Pak. Ini siapa? Ini Saiful, Pak. Kok banyak amat? Karena nama saya Rahmat Hidayat Saiful. Ya. Ini salah. Ada orang yang banyak berbuat salah, tapi selalu saya katakan Allah itu rahmatnya, kasih sayangnya itu melebihi ghadabnya, murkanya. Kasih sayang Allah bagi seorang yang masih nyawanya belum sampai ke kerongkongan itu senantiasa melebihi murkanya yang ingin memberikan hukuman. Sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, jangan pulang dalam keadaan kotor. Kamu lahir bersih, kamu mesti pulang dalam keadaan bersih. Saya sering katakan Fir'aun saja yang paling durjana, hidupnya mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobinya bunuh orang, awas yuzabbihuna abna'akum, kata-katanya begitu kasar, sering mencela bahkan mengeksekusi orang, masih diberi kesempatan oleh Allah dengan dikirimkan 2 orang nabi, Musa dan Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia mulai menyimpang dari kedudukannya. Sudah mengaku Tuhan, tapi nyawa belum sampai ke kerongkongan, berikan dia petunjuk, datangi. Dan hebatnya, Masya Allah, lahu qawlan layyina, katakan kepadanya dengan penuh kelembutan, dakwahi dengan lembut. Duhai engkau 2 orang nabi, duhai yang paling dekat denganku Musa, duhai engkau Harun, engkau nabi, engkau satu lagi nabi dan rasul, pergi kepada Fir'aun. Dia telah mulai menyimpang dengan kedudukannya. Tapi ingat, jangan berkata yang kasar, jangan cela dia, katakan lu dengan penuh kelembutan. Boleh jadi dengan itu semua dia mulai sadar dan mulai mendekat kepadaku untuk merubah perilakunya. Hebatnya Musa dengan Harun, nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Rasul. Dekat dengan Allah? Dijamin surga? Bebas dari maksiat? Bebas, Masya Allah. Diperintahkan dakwah pada siapa? Fir'aun. Jahat tidak? Masya Allah. Zalim tidak? Zalim mana antum dengan antum dijamin surga belum? Bebas dari maksiat tidak? Perhatikan, Musa dan Harun, Nabi dan Rasul. Nabi Harun, maaf, yang Rasul Musa.
Dua-duanya dekat dengan Allah, dijamin surga. Berdakwah kepada Fir'aun yang tidak sejahat tetangga antum dan musuh antum, tapi mereka masih berkata lembut. Antum nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, tidak bebas dari maksiat. Berdakwah kepada musuh antum yang bukan Fir'aun, kenapa mesti kasar? Berdakwah kepada teman antum yang beda majlis taklim, kenapa mesti saling mencela? Berdakwah kepada teman antum yang beda ustad, kenapa berselisih? Musa aja pada Fir'aun katakan dengan lembut, kenapa antum kepada teman katakan putus? Orang katakan cinta, dia katakan putus. Taib, rahmah. Apa itu rahmat? Yang pertama, Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat ke-53. Ayat 53. Makanya panitianya nanti saat fikih-fikih itu selalu saya sampaikan kan, berikan area untuk anak-anak, berikan area untuk ibu-ibu yang tidak sholat, ya berikan makanan di situ, berikan minuman, berikan ada arena bermain untuk anak-anak. Jadi ketika datang mereka bertanya lagi, kapan lagi ya Idul Fitri lagi? Kapan puasa lagi? Ya sudah, kita amalkan. Malam ini semua anak-anak yang datang tolong bawa kumpul di sana. Saya kasih uang saku masing-masing 50.000. Saya nggak peduli berapa jumlahnya. Simpan nanti sebelah sana anak-anak. Setelah selesai, kalian masing-masing dapat uang jajan 50.000 rupiah ya. Nanti sebelah sana ya, kita dibagi. Malam ini aja, minggu depan enggak. Khair insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Sudah. Quran surah 39 ayat 53. Wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Lihat ayatnya. Wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Fokus ya. Dan Muhammad katakan pada hamba-hambaku alladzina asrafu, yang mereka itu banyak berbuat israf, pernah berbuat israf. Asrafu itu kata kerjanya, perbuatannya, pernah mencuri, pernah mabuk, pernah begal, pernah macam-macam. Yang hebat selalu ada kesempatan untuk kembali. Fir'aun aja aku kasih kesempatan untuk taubat, masa kamu yang bukan Fir'aun enggak? Tapi kalau kamu enggak balik taubat, kamu aneh. Jangan bersaing dengan Fir'aun. Dia sudah duluan dan saya kasih contoh. Saya tenggelamkan muminya, saya temukan, dan kamu bisa melihat itu, jeleknya kelihatan. Masa kamu pengen ikutan? Diabadikan setiap masa, bisa kelihatan adanya. Israf. Makanya saya ajak, ayo orang yang pernah begal, pernah bunuh orang, pernah mabuk, pernah macam-macam, yang sekarang pesantren, ada yang disuka miskin, bambu hapus, macam-macam dan sebagainya. Itu oleh Allah ditempatkan di satu tempat, diisolasi supaya Anda berubah. Kalau sudah ditempatkan di situ, diberikan bimbingan, nggak mau berubah juga, Anda mesti dikemanakan lagi. Kita juga sama yang di lingkungan kita aja, kita doakan malam sujud, bangun dalam malam itu sujud, minta kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk pada orang yang kurang baik, jadikan dia baik ya Allah. Kalau itu tetangga saya, jadikan ya Allah tetangga saya sampai di akhirat di surga ya Allah. Berikan hidayah kepadanya ya Allah, rubah dia ya Allah. Ada makanan, kirimkan makanan. Sebelum dikirim doakan dulu, ya Allah ini yang paling halal, jadikan makan ini ketika dia makan ya Allah, sampaikan kepada dirinya jadi daging yang halal, mengeluarkan yang haram, jadikan dengan itu sebagai hidayah kepadanya ya Rabb. Setelah diberikan, ajak dia ke masjid besoknya, doakan lagi, ajak lagi. Kalau dia kemudian berubah dengan izin Allah, maka Anda mendapatkan transfer pahala dari setiap kebaikan. Transfer pahala itu sederhana sebetulnya ya. Kita menebar senyum saya sudah kebaikan kok. Sudah kebaikan. Ini teman-teman, israf. Nah, ketika Allah ingin memberikan ampunan kepada orang yang berperilaku dosa semacam ini, maka kalimat yang diberikan ini rahmat. Rahmat. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang tersentuh dengan bahasan-bahasan tadi, kami ingin kembali ya Allah,
Kami pelajari orang bunuh 100 orang di masa lalu saja mendapatkan ampunan darimu. Bahkan ketika dia bertobat, dia wafat, dia mendapatkan surga. Apakah kesempatan itu masih ada bagi saya? Ada. Bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkanlah bimbingan di ayat-ayat Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa wa rahmah. Dan kami turunkan dari sebagian ayat-ayat Al-Quran ma huwa syifa. Ada yang jadi syifa juga rahmat. Wa rahmatun, ingat rahmatun. Ada sebagian ayat-ayat Quran jadi rahmat. Apa makna rahmat diantaranya? Anda baca Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Di antara makna rahmat ada yang berarti ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Keluarkan ayat-ayat itu dan bacakan seperti ayat membimbing Anda. Contoh, buka Quran misalnya surah ke-7 ayat 23. Ini bagi teman-teman yang pernah bermaksiat dalam kehidupan. Anda ingin taubat. Kata Allah, saya terima. Saya ampuni semuanya. Orang dulu pernah melakukan, saya ampuni. Masa orang sekarang melakukan, saya nggak ampuni? Tapi kalau Anda tidak terima tawarannya, Anda keterlaluan. Anda keterlaluan. Dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah 7 ayat 23. Ini kalimat disampaikan oleh Nabi Adam alaihi salam, diabadikan dalam Al-Quran doanya saat Adam mula berbuat salah dan diturunkan kemudian ke bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal Allahu akbar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb. Dan yang dikatakan Rabb, Rabb itu ada sifat-sifat Allah yang memberikan perlindungan, pemaafan, pemberian kebutuhan, pengampunan dosa, dan seterusnya. Ya Allah, kami mengakui kami sering berbuat zalim dalam kehidupan kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, wa tarhamna. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak mengampuni kami. Kalimat taghfir lana dari kata ghufran, al-ghufran, ghafara ghufranan. Sifat Allah yang mengampuni dosa. Kalau satu disebut ghafir, dosanya disebut dzambun. Quran surah ke-40 ayat 3, ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ghafir dzambun. Kalau dosanya agak banyak, bukan cuma satu, banyak nambah, disebut dzunubun. Sifat Allah yang kedua disebut ghaffarun. Quran surah Nuh ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Selalu Rabb. Aku katakan pada umatku, kalian cepat minta ampun. Sebelum waktunya tiba, cepat minta ampun. Tobat. Mungkin saat tobat kalian wafat. Begitu kalian wafat, saat tobat surga menanti Anda. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pakai ghafar. Kenapa bukan ghafir? Karena umatnya Nabi Nuh saat itu sudah mulai meningkat maksiatnya. Diajak mencela, diajak mengancam, diajak gak peduli. Udah nggak usah ikut-ikutan, nih acara kami, ngapain kamu ikut-ikutan? Yuk kita udah macam-macam terjadi. Kata Nuh nggak putus asa, kalimatnya ghafar. Kalau nambah lagi ada zalimnya ghafur. Tapi kalau sudah banyak yang dilakukan tak terkira, maka kalimatnya bukan sekedar turunan kata ghafar, ghafir, ghafar, ghafur, tapi muncul kalimat rahmatnya. Sifatnya disebut dengan rahim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tarhamna dari kata rahmat. Seakan-akan Anda katakan, ya Allah, kalau dosanya sedikit mohon ampuni, dosa agak banyak mohon hapuskan. Tapi walaupun dosanya tak terlukiskan, ya Allah, maka rahmatmu lebih dalam dibandingkan dengan murkamu. Mohon sayangi saya, ya Allah. Engkau yang katakan rahmatmu lebih luas daripada murkamu, maka hamba menagih janjimu dengan kalimatmu itu. Ampuni dosa hamba, ya Rabb. Hapuskan semua dosa-dosa itu. Jangan pertemukan hamba dengan semua dosa-dosa itu saat hamba kembali kepadamu. Hamba malu, ya Allah. Jauhkan hamba sejauh-jauhnya sampai kiamat, hamba tidak ingin lihat lagi. Karena semua sekecil apapun akan ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kesalahan akan ditampakkan. Maka mohon jauhkan. Sifat jauh sejauh-jauhnya yang tak terlihat, maka pakai alif ba'id. Kalau pakai tasydid masih kelihatan. Ba'id, ba'ada yub'idu tab'idan. Dijauhkan tapi masih kelihatan. Ba'id as-sa'ah anni, tolong jauhkan jam itu dari saya. Anda jauhkan misalnya keluar, saya masih lihat. Begitu saya lihat, itu bahasa yang disebut dengan ba'ada yub'idu pakai tasydid.
Tapi kalau Anda jauhkan sejauh-jauhnya, saya nggak pengen lihat lagi. Jangan pertemukan saya dengan jam itu. Maka tambahkan alif di depan huruf ba-nya. Ba'id. Ya akhi ba'id sa'anni. Ba'id, ba'id. Maka ini isyarat saya tidak ingin melihatnya kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Kalau Anda pernah berbuat salah, maka kesalahan itu disebut dengan khata. Khata'un. Lihat sini. Khata'un. Kha' hamzah. Kalau kesalahannya banyak, mulai Anda hitung, maka dijamakkan bentuknya jadi khataya. Akhta'un sebelum ke khataya. Akhta'un. Akhta'un. Nih. Masih terhitung. Tapi kalau banyak, Anda nggak bisa hitung. Jangankan dosa yang Anda kerjakan umum, dosa mata nggak kehitung berapa kali salah. Dosa telinga nggak kehitung berapa kali salah dengar. Dosa lisan berapa kali salah ucap. Sampai ke ujung kaki Anda nggak bisa ngitung. Maka pindahkan kalimatnya dari akhta jadi khataya. 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 Kalau Anda ngaku, ya Allah saya ngaku saya banyak berbuat salah, nggak terhitung ya Allah, tambahkan ya kecil di ujungnya. Khataya. Ya. Ya ini ya pengakuan. Ya. Ini. Maka Anda bacakan dalam setiap salat. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minat Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal Allahu akbar. Lihat khataaya ya. Makanya kalau orang salatnya benar bisa nangis dia baru takbir. Kayak tadi di Nasratul Mustaqim sudah nangis. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam setiap kesempatan salat, minta dalam sujud saya ampuni. Bukankah dalam ruku Anda minta ampun? Bukankah baru takbir Anda sudah minta ampun? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau Anda ingat dosa Anda, lakukan apa Anda tadi saat sebelum salat? Makanya Nabi katakan di riwayat Muslim, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahun. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menjadi kafarat, penghapus dari dosa-dosa yang dikerjakan. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar, hilang tuh. Tobat. Kalau Anda kumpulkan ghafir, ghafar, ghafur dengan rahmat, jadi sifatnya rahim, maka kumpulkan seluruhnya. Tadi masih ingat salah disebut apa? Khata. Pekerjaannya disebut akhta'a. Akhta'a. Saya salah, akhta'tu. Kami salah, akhta'na. Ya Allah jangan hukum kami ya Allah, kami nggak mau dihukum. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah. Kami mohon ampunanmu, kami mohon rahmatmu. Bagaimana caranya ya Allah supaya saya jangan dihukum? Saya minta ampun, saya minta rahmat, saya tobat ya Allah, tolong saya. Maka wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan ayatnya di Quran. Gabungkan semuanya itu minta dengan kalimat. Maka turunlah Al-Baqarah ayat 286 itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu afu waghfir ghafir ghaffar ghaffar ghafur warhamna rahmah anta maulana fansurna 'alal qaumil Allahu akbar. Turun di keheningan malam Anda minta ya Allah. Kalau nggak paham ayatnya bacakan maknanya. Hamba mohon ya Allah, hamba-hamba yang salah tidak luput dari dosa, tapi ampunanmu lebih luas ya Allah dibandingkan dengan murkamu. Mohon ya Allah, ya Rabb, rahmatak. Para ulama itu kalau dalam kesempatan dia memohon kalimatnya singkat, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. Minta. Dan dia bayangkan bapaknya, ibunya, dirinya, istrinya, atau istri suaminya, anak-anaknya. Minta. Dan setelah dia salat tahajud menjelang kepada fajar, dia mohon kepada Allah. Itu yang disebut oleh Quran surah ke-51 ayat 18. Kebiasaan istighfar dia. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahmatak ya Rabb. Allahumma rahmatak. Allahumma rahmatak. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana. Kau Tuhan kami ya Allah. Kalau Tuhan saja tidak mengampuni kami, lantas kepada siapa lagi yang mesti minta ampun?
Kalau yang maha mengampun saja, yang maha pengampun tidak menurunkan ampunannya, lantas kepada siapa lagi kami mesti memohon? Kalau yang maha rahmat saja tidak menurunkan rahmatnya, kepada siapa lagi kami mesti minta ya Rabb? Anda mintakan sujud. Anda minta untuk teman-teman Anda sekitaran. Kalau Anda merasa baik, minta saudara yang lain. Minta yang jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, di Palu, di Lombok, seluruh kisaran Nusantara, Indonesia, belahan dunia, mohonkan. Sepanjang ada orang-orang beristighfar, maka itu bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Tapi yang paling menarik, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mungkin menghadap umatmu ya Muhammad SAW sepanjang engkau ada bersama mereka. Wa anta fihim. Jadi kalau nabinya masih ada, umatnya enggak akan diadab. Tapi sekarang bagaimana kalau nabinya enggak ada? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Kenapa kalimat kata kerja itu berubah jadi kata benda, isim fa'il, pelaku? Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, pakai kata kerja. Saya nggak akan mungkin mengazab mereka ya Muhammad sepanjang engkau masih ada dengan mereka. Kata kerja. Kenapa ada menggunakan kata kerja di situ? Karena pekerjaan umatnya Muhammad SAW dulu ketika nabinya ada, masuk Islam mereka, jarang yang bermaksiat itu jarang. Semuanya taat. Tapi ketika berubah kalimatnya setelah nabinya wafat, menggunakan isim fa'il mu'adzibahum pakai mim. Kenapa berubah pakai mim? Isim fa'il tuh. Isim fa'il itu langsung memberi pelaku. Ingin memberikan gambaran, setelah kamu wafat banyak penyimpangan di umatmu, sudah layak sebetulnya mereka diadab. Sudah layak diadab nih. Cuman kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Wahum yastaghfirun. Karena ada sebagian di antara mereka yang banyak istighfar kepada Allah. Itu yang bangun di malam hari. Mungkin antum tuh belum dihukum, bukan karena antum nggak salah. Ada tetangga antum yang malam-malam istighfar, bangun tahajud. Dia mohon ampunan kepada Allah. Dan kenapa Anda tidak menjadi pelakunya? Bangun malam istighfar, minta ampun. Walaupun menjelang fajar cuma 5 menit, 3 menit, duduk aja, nggak usah ketahuan orang lain. Minta. Astagfirullah, astagfirullah, marahmatullah. Jadi kalau ampunan sudah diturunkan, keberkahan datang teman-teman. Datang, minimal cinta Allah datang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta pada orang taubat. Ya, ini lihat sini nih, ini gelas nih, isinya air. Ini kalau kotor, ditutup nih, nggak bisa masuk apapun. Saya sering contohkan ini, nggak bisa masuk apapun. Ini hidayah mau masuk susah. Anda mau buka, kalau sudah buka, Anda kosongkan dulu ini, tutup, buka sekat maksiatnya, buka begini, keluarkan kotorannya dengan istighfar. Begitu Anda keluarkan kosong, kalau kosong diisi apa aja gampang. Maka sholat jadi gampang, baca Quran jadi gampang, sedekah jadi gampang, semua jadi gampang. Kalau sudah gampang maka sudah dekatlah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tawaran yang kedua. Ada ayat-ayat Quran yang jadi bimbingan Anda untuk lebih dekat kepada Allah sekaligus menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kecuali Rasul, Nabi yang sifatnya maksum. Tapi kita yang bukan Nabi dan Rasul pasti pernah berbuat salah. Tapi rahmat Allah memberikan jaminan untuk menghapuskan semua kesalahan itu. Jadi kalau Anda tidak mengambilnya, bukan Allah yang salah, manusianya yang memang tidak ingin berubah jadi lebih baik. Coba. Paham sampai sini? Baik. Jadi itu yang dimaksudkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Makna rahmat yang pertama, ampunan dari semua dosa. Maka saya ajak yo bangun ya malam-malam. Biasanya suka ada yang nginap di sini tuh. Jumat baru pulang pagi. Nanti saya tugaskan imam barusan untuk mengimami malam ini. Ya, untuk bisa sholat dengan beliau nanti malam, ya. Dan bacakan tuh ayat-ayat tobat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diterima oleh Allah untuk diampuni, Dua, makna rahmat. Makna rahmat. Rahmat itu bisa jadi juga kasih sayang yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi. Kasih sayang Allah yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi dari masalah yang sedang ia alami. Masya Allah. Dari masalah yang sedang ia alami. Jadi kalau Allah ingin memberikan solusi, jalan keluar bagi seorang hamba untuk mengatasi persoalan yang sedang ia hadapi, itu sebelum diberikan solusi, rahmat dulu diturunkan. Rahmat. Awas. Dalilnya kita ambil Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155 itu ujiannya, contohnya.
156 kesabaran dalam menerimanya, 157 rahmat dan solusinya. Ya, kita ambil langsung ayatnya, kita bacakan. Paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai'. Dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai macam ujian kehidupan. Jadi hukum kehidupan mengatakan setiap orang hidup pasti akan bersanding dengan ujian. Ujian ini sifatnya masalah. Tolong pahami dulu ya, tolong pahami. Ujian ini diturunkan oleh Allah bukan ingin menjadikan orang hidup terbelit masalah, bukan. Awas, lihat cara berpikirnya. Tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan seorang hamba. Jadi kalau seseorang sedang mendapatkan ujian masalah, sebetulnya masalah itu turun bukan ingin menjadikan kehidupan dia bermasalah, bukan. Jangan salah cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah karena Allah ingin merubah kualitas hidupnya jadi meningkat lebih baik. Karena dalam kehidupan dunia itu sifat ujian selalu hadir untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Gini, logika paling sederhananya sekali. SD, anak SD. Kalau dia mau naik ke SMP, ikut ujian nggak? Ujian, masalahnya banyak yang dihadapi, soal-soal kerjakan ini, kerjakan itu, jadi masalah tuh. Dia pikirin, ibunya kemudian ikut terlibat, bimbing, ajarin ini, ajarin ini, ajarin ini. Ini baca ya, ini ibu Budi, ini bapak Budi, ini tetangga Budi, ini tasnya Budi, ya ini kucingnya Budi. Dia tanya, kenapa semuanya punya Budi? Nah itulah orang Budi itu orang yang sangat kaya, punya semuanya, tapi kekayaannya tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau seperti Budi, mau mah, udah gitu. Ayo baca. Kalau kamu bisa baca dengan baik, besok atasi ujian itu, kamu insya Allah dekat seperti Budi. Semangat dia. Begitu di jalan dia mau masuk ke sekolah, wah ini ibu Budi, ini bapak Budi, masya Allah. Sampai ke gurunya mengatakan, pak ini ibu Budi. Padahal ibu dia namanya Asep. Sini. Nah, jadi anak SD itu diuji bukan untuk membuat dia bermasalah, tapi supaya kualitas keilmuannya meningkat, mentalnya naik, bagus. Apa ukurannya? Ujian. Kalau sudah lulus dari situ baru masuk SMP. Sebab kalau tidak diuji, bagaimana ketahuan dia mampu menjalani tingkat kehidupan dari dia di SMP? Tingkat pendidikan dia di SMP, pelajaran dia di SMP, mesti naik dulu statusnya. SMP pengen masuk ke SMA, ikut ujian. SMA pengen masuk kampus, ikut ujian. Dari kampus pengen dapat ijazah, ikut ujian. Nggak ada tiba-tiba ujung-ujung orang dapat ijazah. Ikut ujian. Walaupun formalitas ilmunya lebih tinggi dari dosennya, tetap akan ikut ujian, sidang, disidang sama dosen, tetap ikut. Kenapa? Karena ini hukum kehidupan. Anda di rumah tangga, Anda di kantor, Anda di kehidupan sosial, pengen hebat, naik status, pengen lebih mulia, pengen lebih kuat, pengen naik status sosialnya, pengen lebih tinggi kedudukan, ikut ujian. Anak SD ada diuji, masa Anda enggak? Kalau Anda enggak siap menghadapi ujian, tanyakan sama anak SD. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau Anda tidak siap menghadapi ujian, malu sama anak SD. Anak SD ada diuji, masa Anda yang lulus SD nggak mau diuji? Anak SD aja belum berumah tangga, Anda sudah berumah tangga. Yang belum berumah tangga lulus ujian, masa ada yang berumah tangga nggak mau diuji? Ini siapa? Halo? Nah, itu ya. Apakah jomblo diuji? Diuji, sama aja. Ada ujian persaingan, ada ujian macam-macam, kan? Ya, nanti kita bahas lain waktu. Jomblo syariah, jomblo sengketa, jomblo fisabilillah. Ya. Dari sini. Sekarang jadi itu cara mengatasinya ya. Cara memahaminya kalau sedang dapat ujian, berarti ingat. Pertama kali yang harus Anda yakinkan pada jiwa, kalau prinsip Quran ini dipakai, Anda akan nikmat dalam menghadapi ujian. Bahkan ada orang-orang yang gembira ketika diuji. Malah kalau nggak diuji, dia sedih tuh. Kok nggak diuji ya? Kok nggak diuji? Berarti ada yang tidak diinginkan dalam kualitas hidupnya. Bahkan orang-orang itu ada yang gembira. Wabasyiris sabirin. Orang sabar itu pasti gembira. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Siapa orang sabar? Orang yang diuji. Dia ada orang-orang yang ketika datang ujian dia malah gembira. Allah, terima kasih turunkan ujian pada saya bukan pada yang lain. Mau naik status hidup saya. Mau naik. Di pertama kali tanamkan pada jiwa, kalau Anda sekarang sedang mendapat ujian, berarti kualitas hidup Anda akan meningkat. Nah, Masya Allah. Naik Anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pahami betul ya, pahami ini. Jadi kalau
cara memandang kita seperti ini, kita akan lebih tenang dan lebih siap menghadapi berbagai ujian. Kedua, ingat baik-baik kalimat ini. Ini kalimat Quran. Allah tidak akan pernah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Ujian itu selalu menggunakan di Quran kalimatnya sama dengan pertama sesuai dengan kemampuan. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Orang yang tidak mampu mengatasi ujian gak akan diuji. Demi Allah saya katakan, ada ujian yang diberikan kepada Anda, bukan pada saya. Itu Allah memandang Anda yang sanggup, saya nggak mampu. Saya mah apa tuh? Ya, Anda yang mampu. Makanya nggak dititipkan kepada saya. Jadi Anda nggak usah mengeluh, Anda mestinya bangga. Karena kaidah mengatakan dalam Al-Quran ayatnya jelas, la yukallifullahu nafsan illa. Nggak akan pernah Allah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda merasakan ujian berat sekali, ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang mampu, Adi Hidayat nggak mampu, makanya nggak saya titipkan ujian pada Adi Hidayat. Cuman kamu yang mampu. Di Anda dipercaya oleh Allah, kenapa Anda nggak yakin pada diri sendiri? Makanya ketika ada ujian seperti itu, tanamkan pada diri, alhamdulillah saya yang dipilih. Saya yang dipilih. Tidak orang lain. Pasti ada hikmah bagi saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau percaya pada saya bukan yang lain, karena saya sanggup. Tapi jangan berlebihan. Bikin status, memang cuma saya yang sanggup, yang lain tidak. Ceklik. Oh. Dah. Nah, jika sudah seperti itu, hatinya enak, kan? Terakhir, ingat, terakhir cara menyikapinya. Ini saya belum ke rahmat nih. Di balik segala ujian selalu ada solusi. Ingat itu. Inna ma'al usri. Setiap ada persoalan sesulit apapun, akan ada solusi, bahkan yang semudah, lebih mudah daripada senyuman. Yusra. Ringan, gampang. Bahasa psikologinya sederhana. Kalau Anda sedang diuji, langsung katakan pada diri Anda, pasti selesai. Pasti beres. Nggak mungkin nggak selesai. Itu meringankan beban kita, teman. Begitu Anda sedang punya masalah, katakan pada diri Anda, pasti beres. Pasti ada solusinya. Nggak mungkin Allah sayang saya, kualitas saya meningkat, pasti selesai, pasti selesai. Kamu bisa di Hidayat, kamu bisa, kamu bisa. Katakan pada diri Anda. Ini sebetulnya kalimat-kalimat Quran, cuma itu maknanya diadopsi, diterapkan di tempat-tempat lain. Bahkan yang nggak beriman pun mengambil kalimat itu. Silahkan cek, mereka katakan kamu bisa, saingi dia, kamu bisa. Dalam olahraga, kita bisa, kamu bisa, ini itu, dan sebagainya. Orang Jepang tuh banyak mengatakan itu. Dalam permainan pun dia katakan itu. Dia ada benteng Takeshi itu. Wah, mau berlomba menaklukkan Takeshi. Wah, bikin ini benteng Takeshi. Kau bisa. Wah, Ustaz hafal. Pernah sekali lah lihat saya itu. Dia selalu menyesuaikan. Ada solusi. Dulu kan banyak. Nggak seperti sekarang tayangan-tayangan. Saya nggak tahu. Kalau dulu cuma sekilas lihat ya. Ada Setia Baja Hitam. Ya, Kota Rominami. Tuh, wah. Kan itu RX Bio, RX Robo kan begitu kan? RX Bio yang warna biru, RX Robo warna merah kan? Dan selalu menyesuaikan musuhnya. Solusinya ada. Kalau robot jadi robo. Ya, pedang matahari, tendangan maut. Ya, ada semua tuh. Hafal saya. Melewat segitu. Ya, Son Goku, Son Gohan, Kamehameha, itu lawannya Piccolo, macam-macam. Ini sesuaikan. Rambut berubah jadi emas, macam-macam. Dulu ada Senseiya gitu kan. Nah, kemudian ada Yoga, ya, debu-debu intan, ada Pegasus, ada Andromeda temannya pakai rantai, ada Rika, ada Ryu, macam ada semua. Itu. Saya nggak nonton yang begituan, cuma lewat tuh ada, saya lihat tuh, sesuai juga ya. Kalau dunia fiksi aja ada, kenapa di Al-Quran tidak ada? Iya. Halo? Ya itulah dia. Pegasus dulu yang nolongin Athena. Athena itu siapa? Athena itu anaknya Zeus. Zeus menikah dengan Metis. Metis itu dia waktu mengandung ada apa namanya? Ada ramalan bahwa anak keduanya laki-laki akan menghancurkan kerajaannya Zeus seperti Zeus menghancurkan Kronos bapaknya. Kronos tuh, ya. Maka dia ketakutan, dia telanlah Metis saat dia mengandung. Begitu dia telan, keluarlah kemudian Athena. Athena keluar menggunakan topeng perang. Begitu dibuka saya Athena. Maka dia kemudian muncul jadi dewi yang sangat mahir dalam peperangan. Saya itu melawan musuh-musuhnya, ada Ares, ada macam-macam. Kemudian dia berteman dengan Poseidon, dengan anaknya dan seterusnya. Kemudian dapat ada semuanya lah itu. Ya, itu cuma fiksi. Tapi ada. Kenapa kita yang diberikan hal yang nyata nggak dipraktekkan? Itu poinnya. Ya, balik lagi ke sini. Ya, jadi kalau Anda sedang diuji, saya bisa. Terima dulu. Jenis ujiannya macam-macam. Minal khauf, khawatir, takut. Mulai merasa khawatir, besok bagaimana, pulang dari sini seperti apa, ada nggak kendaraan, ya kan? Kalau mutar kemana, tadi barusan ke sini, tiba-tiba ngelihat kren besar sekali, ada 50 ton kren di situ, wah khawatir nih, bisa nggak masuk, mau belok mau nggak? Ya, ini alhamdulillah nih kita sedang proses
Seperti kami sampaikan, mudah-mudahan Allah percepat, nanti Desember kita selesaikan, kita resmikan bareng-bareng dan kita wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Ini proyek besar kita untuk menjadi pusat Al-Quran insya Allah sedunia. Insya Allah ya, insya Allah akan jadi pusat Quran. Kita akan turunkan inspirasi dari Indonesia dan kita akan buka nanti beberapa tempat-tempat cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia untuk kita bermohon kepada Allah Muslim Indonesia menjadi ahli Quran. Kalau sudah jadi ahli Quran, semua akan terbantu mendapatkan barakahnya. Bangsa terbantu, saudara terbantu, kerabat terbantu, karena tidak pernah ada yang buruk dari Al-Quran. Semuanya akan baik-baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu harapan kita. Insya Allah jadi yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya sampaikan di akhir, kita nanti akan launchingkan program-program ini pada catat tanggalnya 27 Oktober. Ya. Jadi kalau 28 Oktober Sumpah Pemuda, 27 Oktober Sumpah Ahli Al-Quran. Insya Allah. Bagi Anda yang terlibat nanti kami sampaikan undangannya. Di situ nanti akan dibagikan buku-buku yang mendekat kepada Al-Quran. Ada syekh-syekh ahli Al-Quran, ada tokoh-tokoh Al-Quran, dan kita akan berkumpul di satu tempat, berikan inspirasi pada dunia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kami berikan undangannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali dulu ke sini. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju', lapar. Tuh, mulai lapar. Ya, dari sore di sini, lewat maghrib, duduk, kalau keluar takut ditempatin orang, gitu kan? Mau wudhu berat, tuh udah khawatir, lapar, nahan-nahan, dibuka apa enggak, lihat bakpao sana, lihat bakpao sini, kan? Macam-macam. Wa naqsi minal amwal, uang berkurang, sudah datang, uang enggak ada, pengen makan, lapar, gitu kan? Macam-macam. Wal anfus, sakit sampai ada yang meninggal. Wa basyiris sabirin. Lihat cara baca ayatnya, cara membacanya. Wa basyiris sabirin. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang sabar. Ada orang yang mendapatkan ujian ini malah gembira. Gembira. Siapa dia? Orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itu adalah orang-orang yang punya prinsip saat diuji dengan berbagai ujian tadi. Datang ujian dia punya prinsip. Ngapain saya mengeluh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang hilang itu punya Allah, bukan punya saya. Jangankan barang-barang itu, jangankan kedudukan, jangankan penyakit, diri saya aja punya Allah. Kalau mau diambil terserah pemiliknya, masa saya nolak? Inna, sungguh kami itu siapa? Tangan kami, mata kami, kepala kami, kaki kami, nyawa kami. Lillah, punya Allah. Diri saya aja bukan punya saya. Masa saya kehilangan sendal sampai marah-marah? Tugas saya cuma nyari, nggak ada istighfar, cari lagi ikhtiar. Kedudukan mau ditukar silahkan, cuma titipan, jangankan kedudukan, nyawa saya aja punya Allah. Kalau mau diambil terserah Allah. Maka kalau prinsip hidup Anda seperti ini, enak tuh. Enak. Anda tinggal ikhtiar. Tapi bukan berarti kehilangan sesuatu didiamkan. Naik bis, kan? Ada orang pemuda bertato, wajahnya nggak enak, tangannya masuk ke dompet ibu-ibu begini. Biarin aja, punya Allah. Maling. Katakan pencuri. Itu. Jadi ikhtiar, ambil solusi. Yang menarik begini, orang-orang yang saat diuji, di rumah tangga diuji, di kantor diuji, mungkin Allah berkehendak menaikkan status saya. Alhamdulillah ya Allah, ini kan darimu, pasti selesai. Nggak mungkin Allah engkau titipkan ujian kalau engkau nggak turunkan solusinya. Ya Allah, jangankan itu, ya Allah, kedudukan, tangan saya pun punyamu. Kalau engkau ingin tukarkan dengan sahabat saya ridha ya Allah. Mungkin dia lebih baik dalam pandanganmu. Terima kasih engkau titipkan kedudukan kepada saya selama ini, dan mohon terima amalan-amalan saya dalam menggunakan kedudukan itu ya Allah. Jangan jadikan hati saya rakus terhadap kedudukan ya Rabbal Alamin. Apalagi dengan itu saya menyengsarakan orang-orang yang saya pimpin ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Jangan biarkan keluhan di salah seorang yang saya pimpin ya Allah menjadikan saya mendapatkan murka darimu. Saya takut ya Allah. Kalau semua pemimpin punya prinsip seperti ini, nggak ada orang saling menjatuhkan untuk mendapatkan kepemimpinan. Dan hebatnya teman-teman sekalian, ketika perasaan itu ada, turunlah kemudian pujian dari Allah. Ayat 157-nya. Ulaika ala salawatim min rabbihim. Orang-orang yang sabar saat diuji, menerima, dia berikhtiar, sabar menerima, terus berikhtiar mengatasi, tidak mengeluh, dia berusaha, maka dipuji oleh Allah. Allah, Masya Allah, kamu ini hamba luar biasa. Yang lain mengeluh, kamu bersabar. Yang lain cuma mengeluh, kamu cari solusi, kamu berikhtiar. Luar biasa. Setelah itu apa yang diberikan? Rahmat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat. Kasih sayang Allah turun untuk mengantarkan pada solusi.
Di begitu Anda sabar, sebetulnya orang sabar itu lebih dekat kepada solusi dibandingkan pengeluh yang mengeluhkan setiap persoalannya. Jadi kalau Anda bersabar saat ujian, Anda sudah mendapatkan setengah solusi. Setengah solusi. Setengahnya lagi Allah akan turunkan melalui kesabaran Anda dalam berikhtiar. Di begitu Anda sabar, datang pujian, turun rahmat. Begitu turun rahmat, lihat ujung ayatnya, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang yang akan diberikan solusi, petunjuk untuk mengatasi persoalannya. Sederhana sebetulnya. Ya, cuman teorinya nggak mudah dipraktekkan, tidak mudah. Ya, kadang-kadang persoalan di rumah tangga selesai dengan senyuman. Tapi untuk senyum aja nggak mudah. Ya, nggak mudah kadang-kadang. Nah, itu butuh kesabaran. Datang persoalan di kantor yang dimarahin anak-anak. Dia udah gambar mau tunjukin kepada Anda karya dia itu selama 8 jam dia tungguin. Begitu Anda datang, dia sambut di depan pintu. Papa, diam kamu. Hah? Kenapa, Pak? Kamu lagi ikut-ikutan. Oh, yang salah siapa? Terus pintu dibanting. Tidak. Salah pintu apa? Kalau pintu bisa bicara, bukan bulan aja yang diharapkan bisa ngomong. Kan? Pintu bisa bicara, dia akan berkata, salah siapa sampai dibanting begini? Salah kamu mau dibanting. Oh, nggak bisa juga begitu. Balik. Nah, kalau Masya Allah, kadang-kadang ibu juga menyambut begitu. Bu, lawan, cari lawannya Bu ya. Pak, cari lawannya. Ingat, saya kasih solusi ya, sederhana. Kalau ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, cari lawan positifnya. Itu insya Allah cepat selesai. Cemberut lawannya apa? Senyum. Jadi kalau ada orang cemberut, antum senyum, gak usah marah. Isi cemberut misalnya kan, dicemberut kan datang. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Ah, papa. Kenapa? Ah, udah cerita beres. Dia cemberut. Antum lagi marah. Kenapa kamu? Emang kenapa? Oh, sudah. Adalah. Tapi memang teorinya mudah, prakteknya itu tidak semudah yang dikatakan. Ustadz juga sama aja. Sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang sekali. Ini live ya. Kita selesaikan di rumah ya. Oke, insyaallah. Paham? Jadi sekarang apa ayat-ayat tentang rahmat itu? Kalau sedang punya masalah, kan? Nah, sambungkan lagi. Ayo, teori besarnya kan kerangkanya di Quran surah 17 ayat 82. Apa ayat-ayatnya untuk mendapatkan rahmat tuh? Kalau di rumah tangga ada masalah, bagaimana cara mendapatkan ayat rahmat? Kan kata Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Di antara makna rahmat solusi dari masalah. Nah, kalau Anda sedang punya masalah, baca ayat Quran, pelajari, praktekkan dalam hidup. Apa ayatnya? Maka turunkanlah kemudian di Quran ayat-ayat rahmat terkait dengan solusi dalam kehidupan. Contoh, kalau di rumah tangga ayat rahmatnya apa? Turunkan Quran surah keempat misalnya, ayat 34 sampai 35. Kalau ada sengketa suami istri, bagaimana menyelesaikannya? Di situ ada. Dari mulai komunikasi, dari mulai saling berpisah dulu tempat tidur, dimulai saling memberikan pelajaran dulu, saling merenung, sampai minta pendapat kepada orang bijak. Ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha ya in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ada semua turunannya. Kalau anak-anak sedang punya masalah di sekolah, bagaimana caranya? Ya, sulit untuk paham, ya sulit untuk cepat menangkap pelajaran, apa ayatnya? Turunkan lagi. Kalau di kantor ada persoalan, antum diisengin orang, kadang-kadang misalnya kerja keras antum diserobot oleh orang lain, antum ikut tender, yang menang antum, tapi kok proyeknya dibawa orang, apa ayatnya? Ada. Ya, itu luar biasa. Turunkan ayat-ayatnya 1, 2, 3, 4, ada semuanya. Jadi kalau Anda turunkan itu, baca. Habis sholat berdoa. Kan habis sholat itu zikir kan? Zikir. Apa dalilnya? Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah. Apa di antara makna zikir? Banyak. Istighfar itu zikir. Hadis Muslim nomor hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi ingat, baca Quran pun zikir, karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, mengulang bacaan-bacaan itu zikir. Zikir disebutkan di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 30, ayat 32, ayat ke-40. Zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ini bukan bacaan biasa. Kenapa setelah Anda selesai salat tidak baca ayat-ayat itu? Jadi kalau itu dibacakan tuntas, Anda di kantor nih jeda zuhur. Zuhur jeda tuh
Sebelum zuhur punya masalah. Begitu selesai sholat, bacakan ayat-ayat Qur'annya, minta sama Allah. Ya Allah, Engkau yang berjanji memudahkan. Engkau yang katakan dalam firman-Mu, ya Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Engkau menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Engkau yang menjadikan solusi ya Allah dalam setiap kehidupan. Engkau yang katakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya Allah, Engkau katakan setelah pekerjaan selesai, lapangkan ya Allah, siapkan dan siapkan untuk selanjutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya Allah, Engkau yang katakan kepada Rabbu kamu bertawakal. Saya sekarang bertawakal ya Rabb. Saya telah berikhtiar, saya telah berusaha, saya telah mengatakan apa yang, menyampaikan apa yang telah Engkau katakan, saya telah menjalankan apa yang telah Engkau firmankan. Sekarang saya memohon apa yang telah Engkau janjikan. Engkau akan memberikan kemudahan, saya minta kemudahan itu. Engkau akan memberikan solusi, saya minta solusi itu. Kalau dengan semua hal yang saya kerjakan sesuai petunjuk-Mu belum Engkau kabulkan juga, maka tunjukkan pada hamba di siang hari ini ya Allah. Dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon kepadamu? Minta. Duhai Anda yang besoknya mau ujian, malamnya bacakan ayat-ayat untuk bisa memohonkan kepintaran, minta pemahaman. Allahumma ya Allah, Engkau yang memudahkan orang untuk belajar ya Allah. Engkau yang turunkan ilmu, Engkau yang menyebut dirimu dengan Al-Alim. Hamba mendekat kepadamu ya Allah, dan Engkau janjikan siapa yang mendekat meningkatkan takwa, Engkau tambahkan pengetahuan. Bahkan Engkau ajarkan pengetahuan. Ya Allah, Engkau yang berfirman dalam ayat-Mu ya Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwa, aku ajarkan pengetahuan. Engkau yang berfirman dalam ayat-Mu ya Allah, wa makanul mu'minuna yanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Engkau yang firmankan dalam ayat-Mu ya Allah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Engkau yang firmankan ya Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya Allah ya Rabb, hamba memohon sebagian dari apa yang Kau janjikan itu. Ajarkan hamba pengetahuan ya Allah. Pahamkan hamba ya Allah. Tingkatkan iman hamba dengan pengetahuan yang telah Engkau tambahkan pada diri hamba ya Allah. Ajarkan dari yang sedikit itu pemahaman ya Rabbal Alamin. Duhai Allah yang menitipkan pada lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan Rasulmu yang terakhir, yang ketika ia mengajarkan pada keponakannya ya Rabb, pada hambamu Ibnu Abbas ya Allah, dengan kalimat Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon lekatkan kalimat itu pada diri hamba ya Rabbal Alamin. Pahamkan hamba ya Allah. Mudahkan hamba dalam mengatasi ujian-ujian pengetahuan. Datang tuh, minta. Ada semua. Diturunkan ayatnya. Turunkan. Bikin. Anda punya masalah apa? Makanya setiap persoalan-persoalan itu diidentifikasi. Sebelum sholat dilihat. Nanti cari ayat yang sesuai. Minta. Keluarkan ayat itu yang dimaksud wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Ayat-ayat rahmat turunkan. Jadi kan yang dibaca itu aja. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya sudah, mimpi ketemu jin, jalan di jalan ikutin jin dan sebagainya. Paham? Terakhir, saya tutup di sini untuk sesi kita malam ini. Makna rahmat juga berarti pemberian anugerah urusan dunia dan akhirat. Anugerah urusan dunia, kemudahan pekerjaan, kemudahan ini itu, harta benda, keturunan, dunialah sifatnya rahmat. Atau akhirat, spesial, surga dengan segala turunan-turunannya. Sifat Allah yang memberikan kemurahan dunia disebut dengan Rahman. Rahman, pemilik rahmat dunia. Sifat Allah yang memberikan kemuliaan akhirat disebut dengan Rahim. Rahim, maka ia disebut dengan Rahman dan Rahim. Yang paling menarik, gampang. Ayatnya tiap hari kita baca 17 kali dalam sehari. Tapi yang paling bahaya adalah rumusnya nggak dipakai. Itu dia masalahnya. Ini ayatnya paling gampang kita hafal. Ar-Rahmanir Rahim, melekat pada sifat Allah dengan namanya langsung. Nama disebut dengan ismun. Allah, lafzul zalalah yang paling tinggi. Kalau kita lakukan sesuatu untuk mendapatkan Rahman dan Rahim, kita lakukan karena Allah. Tambahkan ba di depannya. Fungsi ba ada 14. Di antara makna ba ada lil ghayah, ada lil istighraq, ada ba lil musahabah, ada ba lil ilsaq. Jadi kalau Anda katakan ba tambahkan ismun tambah Allah tambah dengan Rahman dan Rahim, maka kalimat itu dirangkaikan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan kalimat biasa. Artinya apa? Semua aktivitas yang saya kerjakan, saya bermohon semua limpahan rahmat dunia, dan menjadi kemudian dari situ limpahan pundi-pundi pahala akhirat. Rumus ini disampaikan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Setiap mengerjakan aktivitas lekatkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka muncul hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari. Nabi katakan, qala, perhatikan kalimatnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dilekatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau mau disingkat ikhtisar bismillah, bismillah rahmanirrahim ikut. Kalau mau disampaikan sempurna bismillahirrahmanirrahim. Anda nggak bacakan itu pada setiap aktivitas yang baik-baik abtar, terputuslah kemudian keberkahan dunia dan pahala akhirat. Di kalau pekerjaan misalnya saya mau minum, misal minum ya. Mau minum apa yang dikerjakan? Minum baik tidak? Baik. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Tapi ingat, menghilangkan haus itu fungsi standar, netral. Dalam haus ini kalau hilang, ini kan air ini kalau masuk ada tenaga kan? Ada tenaga kan? Haus hilang, tenaga muncul. Kenapa haus itu muncul? Karena sebagian dari energinya hilang. Hilang, butuh cairan, maka muncul apa yang disebut dengan haus. Kalau ini diminum, haus hilang, tenaga muncul lagi. Persoalannya, apakah setiap orang yang hilang haus ya dia bisa gunakan tenaganya pada kebaikan? Bahkan ada orang yang minum, minumannya bisa digunakan sebagai tenaga untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Awas. Duh, sendal siapa tuh? Bagus banget tuh. Iya ya. Ntar kita ambil. Ah, jangan lu ngambil, haus nih. Haus. Diambil minuman, dia minum. Minuman itu menghilangkan haus, tapi tenaga yang masuk untuk menghilangkan haus dia gunakan untuk mengambil sendal orang lain. Untuk mengambil benda orang lain. Untuk tanda tangan proyek yang tidak baik, untuk korupsi, untuk menipu, untuk merampok, untuk macam-macam. Berarti tidak ada keberkahan dalam minuman itu. Terputus keberkahannya. Jika Anda ingin mendapatkan keberkahan dari minuman ini, bukan sekedar hilang hausnya, tapi dari haus ini muncul tenaga digunakan pada kebaikan, maka Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka muncullah tenaga. Nyaman. Tutup kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, kalau nggak percaya silahkan. Setiap Anda minum, makan Bismillahirrahmanirrahim. Maka makanan minuman itu akan mengalir dalam tubuh Anda, ke darah Anda, ke segalanya. Itu membawa dorongan kebaikan. Akan dijaga oleh Allah. Maka lisan Anda akan senang berzikir, tangan Anda mengerjakan yang baik-baik. Kalau darah ini dialiri oleh yang halal-halal, maka yang haram akan anti. Otomatis tuh. Jadi kalau yang halal itu masuk ke mata, yang buruk berpaling. Masuk ke tangan, yang jelek ditinggalkan. Masuk ke kaki, yang angkuh ditinggalkan. Ini mustahil kalau ada orang makannya benar halal, Bismillahirrahmanirrahim, tutup dengan hamdalah, masuk ke kaki, jalannya ke tempat baik-baik, gak akan ada ke tempat maksiat. Karena itu kalimat buruk gak bersanding dengan kebaikan, dan perbuatan buruk gak ada bersanding dengan kalimat baik. Makanya mustahil ada orang tanda tangan korupsi dengan Bismillah. Mana proyeknya ini? Wah, lumayan juga fee-nya ya. Halal nggak nih? Haram pak. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada. Lisan tidak akan mengungkapkannya, tangan tidak akan mudah menggerakkannya, mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika tenaganya tidak datang, keberkahan itu muncul, plus dituliskanlah 10 pundi-pundi amal pahala akhirat. Langsung tuh. Jadi kalau Anda Bismillahirrahmanirrahim minum, perbuatan minum ini baik nggak? Baik. Kalau perbuatan baik mengandung pahala akhirat, disebut perbuatan baik itu dengan hasanah namanya, hasanah. Dunia yang punya poin akhiratnya, makanya di akhirat itu hasanah itu disebut lagi sebagai tanda dari poinnya. Poinnya 10, ada di Quran surat 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu hasanah? Apa itu hasanah? Kebaikan yang bernilai pahala akhirat. Minum bismillah, makan bismillah, berangkat kerja bismillah, ya, tidur bismillah, ditulis pahala akhirat. Dituliskan 10. Makanya ketika Anda berdoa, minta semua pekerjaan dunia jadi pahala akhirat. Keberkahan dunia tiba, akhirat dapat pahala. Muncullah kemudian doa yang sangat populer itu di Al-Baqarah ayat 201. Kan Anda minta kan? Apa Ustaz ayatnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaan wa rahmat. Apa bentuk rahmatnya? Turun Quran surah kedua ayat 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Tuh, dunia hasanah, akhirat hasanah. Itu poinnya. Nah, jadi kalau Anda tidak ucapkan kalimat itu nggak dapat. Tapi kan Ustadz, saya sudah otomatis nama saya Hasan, istri saya Hasanah. Nggak bisa. Sama aja. Paham ya? Nah, itulah ayat yang kedua, fungsi yang ketiga yang sudah saya dapatkan. Ini baru ayat yang kedua, kita punya 68 ayat. Jadi masih ada 66 ayat lagi. Ya, sabar ya, sabar. Mungkin nanti akan menyatu satu dengan yang lainnya. Ayat itu mudah dibacakan. Yang jadi komitmen itu bagaimana mengamalkannya. Maka saya mohon sekali, kalau perlu saya cium tangan Anda untuk memohon yang laki-laki dan sebagainya. Saya doakan Anda dan kita mendoakan sama-sama. Ayo praktekkan. Kalau cuma jadi teori yang dicatat, disampaikan, kita hanya lelah menimbun itu semua.
Maka bermohonlah kepada Allah untuk dikuatkan bisa mengamalkan itu semua. Ya. Jadi satu, aqwam, ayo kita mendekat kepada Quran, rajin-rajin baca Quran ya. Mulai sekarang targetkan besok Jumat istirahat dulu. Baca Al-Kahf istirahat, Sabtu sampai Kamis mulai dipetakan. Saya mau baca berapa juz? Baca berapa juz? Misal kalau mulai satu hari setengah juz dulu. Ya, misalnya atau 1 juz. Kalau sudah dia penghafal Quran biasanya sehari 5 juz. Dari Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz. Selesai 30 juz, Jumat tinggal berdoa. Kalau mau susah, kalau mau gampang, tidak mau susah, bagi 5 waktu salat. Ya, 1 kali salat 1 juz dibagi 2. Sebelum salat, setelah salat. Sebelum salat bacakan setengah juz, setelah salat bacakan setengah juz. Kalau tertinggal ganti lagi di waktu yang lainnya, di waktu yang senggang. Ya, saya ajarin doa ya. Saya ajarin. Ini insya Allah kalau Anda coba bacakan, tapi Anda kuatkan dalam jiwa Anda akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan itu semua. Ya, singkat saja, singkat. Nggak apa-apa kalau mau ditulis, nggak ada masalah. Allahumma, Allahumma, paksain, paksain. Tulis, tulis, tulis yang besar, paksain. Tulis yang besar. Tempelkan samping dinding rumah, tempelkan di buku Anda, tempelkan di setiap tempat yang Anda kemudian singgahi. Kenapa? Anda mohon kalau nggak dipaksa nggak akan berhasil. Saya serius. Paksain. Tulis. Iya, di mobil Anda tulis. Saya dulu begitu, saya menghafal kosakata macam-macam itu saya tulis di pena, saya masukin tuh, pena yang bening. Ya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Arabnya, ini bahasa Jepang, ini macam-macam, tuliskan. Kalau saya ingin sesuatu saya tuliskan, tulis. Nggak ada salahnya. Ya, masuk ke mobil Anda, dashboardnya begitu megang setir kelihatan. Ya Allah mau paksain, paksa di mobil itu ada ayat Quran yang dibacakan, ganti. Dari yang tadinya cuma nyanyi musik macam-macam ganti pakai Quran. Jalan kemana-mana murattal. Kan pengen jadi ahli Quran. Pengen jadi ahli Quran yang di setel musik bagaimana bisa nyambung? Halo? Ya, jadi kalau Anda pengen jadi sesuatu, maka perangkatnya pun disiapkan. Di rumah Anda kumpulkan mushafnya, perangkat Qurannya tuliskan. Ya Allah, paksakan saya jadi ahli Quran ya Allah. Paksain, paksa baca Quran. Katanya pengen masuk surga, katanya pengen memberikan mahkota. Terus hari ini kamu belum baca. Kamu yang pengen jadi ahli Quran tapi belum baca. Kamu siapa sih? Baca. Jelas ya? Nah, itulah fungsi yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Rahmat sudah, syifa sudah, aqwam sudah. Pertemuan berikutnya kita nanti akan ambil ayat yang lain, dan itu akan dahsyat nanti kita pelajari, karena ayat yang selanjutnya akan mengukur nanti diantara hal-hal terkait dengan akidah kita untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.